Yang mau bertanya, baru berkomentar, saya persilahkan. Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Ikhlas, Ahad berarti Esa adalah salah satu dari Asmaul Husna. Dan apakah sebutan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna ini diambil dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran? Dan apakah manfaat bagi orang yang hafal dengan Asmaul Husna? Terima kasih. Iya, apa yang terdapat dalam Asmaul Husna yang 99 itu, memang kita bisa merujuk ke Al-Quran tentang nama-nama itu. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, ada nama Tuhan yang tidak disebut di dalam Al-Quran tapi diambil dari Al-Hadis. Seperti misalnya Ad-Dayyan, itu tidak ada di Quran. Itu Nabi yang memberi nama itu. Oke, itu satu. Ada hadis, siapa yang nah ini menghafal. Itu menghafal sebenarnya terambil dari, kalau dalam bahasa Arabnya itu hafizah, yahfaz. Menghafal itu memelihara. Ya toh? Kan Anda kalau ada ingatan Anda pelihara sehingga tidak hilang, itu kan namanya menghafal. Menghafal atau mestinya memelihara makna-makna, menghayati makna-makna, mengamalkan makna-makna dari Asmaul Husna, itu yang punya keistimewaan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan dia ke surga. Nah, saya mau beri contoh. Tuhan hidup, ya kan? Hai. Anda harus mencontohi Tuhan dalam sifat hidupnya sesuai dengan kemampuan Anda sebagai makhluk. Allah maha mengetahui. Contohilah Tuhan dalam maha mengetahuinya. Bagaimana supaya maha mengetahui? Harus banyak belajar. Allah maha pengasih. Contohilah Tuhan. Pelihara ini makna, baru contohi dia. Kasihlah kepada makhluk. Tuhan itu kasih walaupun pada binatang. Ya kasihlah. Siapa yang memelihara ini, menghafal ini, itu yang dapat keistimewaan. Kalau sekedar hafal 99 tapi amalnya ndak ini, aduh. Ya toh, saya kira itu. Ada yang lain? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, ada salah seorang tokoh yang pernah, mungkin beberapa waktu lalu pernah beredar statement tentang God is dead. Kalau saya tidak salah mendengar, bahwa dengan dalih lafadz la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, dan pemahaman mereka bahwa Tuhan itu berarti banyak. Lalu ditegaskan illallahu, kecuali Allah, ditegaskan bahwa Allah itu satu. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Yang kedua, ada satu tradisi di masyarakat Indonesia bahwa ketika seseorang meninggal itu suka dibacakan surah Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Apakah ada hadis yang mendasari hal ini? Terima kasih. La ilaha illallah. Ilah itu artinya yang disembah. Salah satu makna ilah, yang disembah. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah illallah, kecuali Allah. Nah, ini persoalan. Yang disembah itu berarti banyak. Matahari disembah atau tidak? Disembah. Dia ilah. Yang disembah, baik wajar disembah maupun tidak wajar disembah, dinamai ilah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang memperturutkan, yang taat pada nafsunya itu, nafsu itu ilah. Nah, sekarang dinyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wajar, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu, nah, jadi memang bisa banyak aliha, Tuhan-Tuhan. Bisa banyak, itu satu. Ada lagi yang mengartikan ilah itu dalam arti sesuatu yang menguasai hidup mati Anda.
sesuatu yang mengendalikan alam raya ini, sesuatu zat yang mesti adanya. Nah, kalau saya artikan begitu, tidak ada suatu zat yang mengendalikan alam raya, tidak ada suatu zat yang menguasai hidup mati saya, tidak ada suatu zat yang berkuasa penuh di alam raya ini kecuali Allah. Nah, di sini ilah menjadi satu. Jadi tergantung bagaimana penafsiran kita tentang la ilaha illallah itu. Jelas ya? Soal angka-angka dalam berdoa itu ada yang diajarkan oleh Rasul, ada juga angka-angka yang lahir dari pengalaman ulama-ulama. Ya, misalnya yang diajarkan oleh Rasul antara lain habis sholat subhanallah 33 kali, ya kan, itu angka. Nah, ada ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mungkin baca 1000 kali qul huwallahu ahad, kemudian mereka mendapat dampak positif dari pembacaannya, terus dia ajarkan pada orang. Saya tidak tahu ada riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul yang mengajarkan ribuan itu. Saya tidak tahu. Bahkan yang saya ketahui, ada seorang sahabat Nabi, wanita, yang membaca, yang meletakkan di depannya nawa, butir, biji-biji korma. Baru dia hitung satu persatu bacaan. Terus Nabi mengajarkan, daripada kamu baca begitu banyak, saya ajarkan kamu satu bacaan yang singkat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, adada kalimatihi, adada khalqihi wa midada kalimati. Saya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak makhluk-makhluknya dan seluas kalimat-kalimatnya. Itu antara lain yang diajarkan oleh Rasul. Tapi itu bukan berarti saya lantas melarang orang baca 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali. Tapi saya tidak tahu dasarnya dari sebuah hadis. Baik, saya ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini. Yang pertama, kita dituntut memelihara benar keyakinan akan keesaan Allah. Ini jangan sampai hilang. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, ada dosa, maka Allah masih boleh jadi mengampuni dosa itu selama orang tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini jangan sampai hilang. Itu barangkali kesimpulan utama dari surah kita ini. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.